Shalom Jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Welcome di JKI Maranatha Online Service. Mari siapkan diri Anda bersama keluarga untuk menerima berkat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Apa kabar minggu ini? Saya harap saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Tentunya sukacita yang sejati sudah Tuhan berikan untuk setiap hidup kita. Dan seperti lagu ini mengatakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Mari sama-sama katakan,
kami limpah dengan ucapan syukur Yesus. Terima kasih buat segala yang telah Kau perbuat. Come on. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat hati kita, angkat suara kita, katakan Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, you Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Oh, how
great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Para lebih tinggi lagi kita katakan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art, how besar Kau Tuhan, agung mulia, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian kembali untuk beribadah bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang sudah kita nikmati bersama dan kita bersama-sama tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga itu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua di tempat ini, supaya kami boleh diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami, sehingga tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Semua akan diberkati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya terus berdoa, biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat
dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tinggal bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dan memerintah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan judul khotbah saya hari ini To See the Deep, artinya melihat kedalaman. Saudara, saya ingin mengajak Anda membuka Alkitab masing-masing yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Mari kita buka bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ulangi lagi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, perhatikan, tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudara, perhatikan bagian atas dari ayat 22, yaitu setelah Saul disingkirkan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan tidak lagi berkenan kepada Saul untuk menjadi raja pada saat itu? Ini pertanyaan yang awal yang saya ingin ajak saudara untuk melihat sebuah titik persoalannya. Kenapa Tuhan kemudian menggantikan Saul dengan Daud untuk menjadi raja? Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak lagi berkenan untuk Saul menjadi raja? Kalau Anda perhatikan di Alkitab, Saul melakukan blunder yang besar sebenarnya pada waktu itu. Ketika dia menunggu Nabi Samuel untuk datang mempersembahkan korban, karena musuh yaitu orang Filistin sudah mulai mendekat. Kemudian juga kondisinya sungguh membahayakan waktu itu. Dan pada saat itu, Saul tidak sabar menunggu kedatangan Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban. Karena pada zaman itu sudah ditetapkan bahwa yang berhak mempersembahkan korban adalah seorang nabi, yaitu Samuel, bukan Saul pada waktu itu sebagai raja. Nah, saudara, di samping itu juga, Saul melihat bahwa rakyat atau bangsa Israel mulai tercerai dan mulai meninggalkan Saul pada waktu itu. Jadi Saul takut ditinggal oleh mereka, sementara tentara Filistin sudah mulai mendekat, dan kemudian harus dipersembahkan korban kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Nabi Samuel belum datang-datang pada waktu itu. Nah, akhirnya karena kondisi yang sedemikian mendesak, Saul akhirnya berkata, baik, bawa ke sini korban semua hewan-hewan, saya akan mempersembahkan korban. Nah, di saat Saul lakukan itu, Saul melakukan blunder yang besar, yaitu ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi sebab Saul tidak dikehendaki Tuhan untuk menjadi raja atas Israel kembali adalah karena Saul tidak menghormati Tuhan. Di sini mulai ada satu hal yang jelas yang tunjukkan, disebut dishonor. Tidak menghormati Tuhan. Nah, saudara, kata hormat itu memiliki arti bobot. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata kabet atau kabot, yang artinya adalah bobot, berat. Jadi kalau dikatakan menghormati Tuhan, berarti memberikan bobot kepada Tuhan. Jadi rupanya Saul pada waktu itu tidak lagi menghormati Tuhan. Tidak memberikan satu bobot yang seharusnya yang dimiliki oleh Allah di dalam hidupnya. Jadi dia tidak memberikan penghormatan, tidak memberikan nilai yang seharusnya kepada Tuhan. Saya kasih gambaran begini, kalau Anda sekolah, biasanya nilai tertinggi itu 100. Ya, nilai tertinggi 100. Nah, kalau saya boleh gambarkan bahwa seharusnya Tuhan itu nilainya 100. Lalu Anda kasih nilai 70. Nah, berarti Anda sedang menurunkan bobotnya Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara sedang menurunkan nilainya Tuhan di dalam hidup saudara. Nah,
karena Anda memberikan nilai 70%, maka 30% itu ruang untuk hal Anda tidak bisa mentaati Tuhan. Anda terjebak di dalam hal di mana Anda tidak lagi bisa menghormati Tuhan. Dan akhirnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi setiap kali kita tidak memberikan bobot atau hormat atau nilai yang semestinya kepada Tuhan. Kalau Tuhan saya kabarkan nilainya 100 maksimal dan itu sempurna. Dan kita tidak pernah bisa memberikan nilai yang sama itu tentang Tuhan di dalam hidup kita. Maka umpamanya kita hanya memberikan nilai 70% atau 60%. Maka ada 30 sampai 40% itu rongga yang sangat membahayakan di dalam hidup kita untuk kita menjadi tidak taat. Ada godaan di sana. Tetapi sebaliknya, kalau Anda bisa memberikan nilai yang sama 100%, semestinya seperti itu, memberikan nilai seperti 100%, semestinya seperti itu kepada Tuhan, maka tidak ada ruang untuk Anda tidak mentaati. Tapi sebaliknya Anda akan taat di situ. Jadi saya melihat dishonor atau tidak menghormati Tuhan yang dilakukan oleh Saul itu mengakibatkan Saul hidup di dalam disobedience. Nah, saudara perhatikan. Jadi ketidaktaatan selalu dimulai dari bagaimana kita menilai atau dimulai daripada tidak menghormati Tuhan. Semestinya tidak menghormati Tuhan pada titik yang seharusnya. Jadi kalau Tuhan itu 100% harusnya kita kasih nilai, kita kasih 70%, maka ada 30% ruang yang membuat kita bisa tidak taat. Nah, karena Saul dishonor, dia tidak menghormati Tuhan, tidak memberikan bobot yang seharusnya kepada Tuhan, di mana dia harus menghormati Tuhan penuh. Maka akibat dari ini mengakibatkan dia tidak taat, hidup dalam ketidaktaatan. Bagi Tuhan itu clear, saudara. Ini prinsip yang jelas. The principle is clear. Ini adalah prinsip yang clear, yang nyata, yang jelas. Ya. Jadi artinya ini prinsipnya Tuhan. Ketika Saul itu ditolak Tuhan untuk jadi raja, bukan karena Saul itu tidak pandai. Ingat ini, bukan Saul tidak ahli perang, bukan. Bukan karena Saul itu kalah ganteng, kalah perawakannya dengan Daud, bukan. Bukan karena Saul kurang hebat, tidak. Bukan karena Saul kurang prestasi, tidak. Tapi karena Saul tidak menghormati Tuhan. Ini kuncinya, tidak menghormati Tuhan. Lalu karena Saul tidak menghormati Tuhan, maka itu akan membawa hidupnya kepada ketidaktaatan. Nah, jadi saudaraku, pada mulanya ketika dia nunggu Samuel gak datang-datang untuk mempersembahkan korban. Sementara dia didesak oleh keadaan. Bangsa Filistin sudah semakin mendekat. Dan rakyatnya sudah mulai mau meninggalkan dia. Dalam kondisi seperti itu, dia berpikir begini, aku mau lakukanlah, saya langgar. Nah, ketika dia berpikir untuk melanggar, dia lupa, dia sudah melanggar. Bagaimana dia tidak menghormati Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan sebuah hukum, ketentuan yang berhak mempersembahkan korban itu adalah Nabi Samuel, bukan raja. Jadi kita melihat di sini bahwa dari mulai tidak menghormati Tuhan, kurang menghormati Tuhan, mengurangi rasa hormat kepada Tuhan, mengakibatkan ketidaktaatan yang datang di dalam kehidupan Saul. Dan kemudian di saat ini terjadi, Tuhan menemukan Daud. Ketika Tuhan melihat Saul tidak menghormati Tuhan lagi, maka Tuhan menemukan Daud sebagai pribadi yang menghormati Tuhan. Nah, ini perhatikan. Sebagai pribadi yang menghormati Tuhan. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kita baca ini, bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, yang berkenan. Bukan berarti Daud lebih hebat daripada Saul badannya, tidak. Tetapi kita melihat bahwa karena Daud itu memiliki rasa hormat atau menghormati Tuhan lebih daripada Saul pada saat itu. Nah, karena Saul pada saat itu tidak lagi menghormati Tuhan.
Nah, ini prinsip yang Anda pahami dulu sebelum saya masuk kepada inti khotbah. Kenapa Saul itu ditolak oleh Tuhan menjadi raja pada saat itu? Karena Saul tidak menghormati Tuhan lagi. Dan ternyata kalau kita sudah tidak bisa menghormati Tuhan sebagaimana mestinya kita harus menghormati, maka disobedience, ketidaktaatan itu akan muncul di dalam hidup setiap kita. Demikian juga Saul sudah tunjukkan itu. Ketika seharusnya dia menghormati Tuhan 100 umpamanya, dia turunkan sampai mungkin 50% sampai 40%. Nah, ketika dia turunkan, dia tidak lagi menghormati penuh kepada Tuhan, maka ada rongga sekian persen yang membuat dia tidak taat. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang hal ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana cara hidup Daud sebagai manusia yang ada kelemahan dan kekurangan bisa tetap menghormati Tuhan? Ini kan sebuah perjuangan hidup kita sehari-hari. Saya dan saudara punya kekurangan, punya kelemahan. Sama seperti Daud punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi bagaimana cara hidup Daud sebagai manusia yang ada kelemahan dan kekurangan bisa tetap menghormati Tuhan? Dan yang kedua pertanyaannya, bagaimana dia memperjuangkan sikap hormatnya kepada Tuhan dalam segala keadaan yang dihadapinya? Saudara, ini kan menarik karena saya hubungkan dengan apa yang Tuhan katakan. Dia menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Jadi ungkapan ini tidak diucapkan pada saat Daud itu di awal atau di tengah atau di perempat perjalanan hidupnya, tidak. Tapi justru ini ditulis di Alkitab, artinya Daud sudah meninggal dan hari ini kita belajar tentang Daud adalah seorang hamba Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Tapi kita tidak memungkiri bahwa Daud adalah orang yang tidak sempurna. Nah, kita mau belajar bagaimana caranya dia hidup mempertahankan rasa hormatnya kepada Tuhan di saat dia sebagai manusia yang punya kelemahan dan kekurangan dan menghadapi begitu tantangan masalah yang dihadapinya. Bagaimana dia berjuang dan cara hidupnya untuk memperjuangkan sikap hormatnya kepada Tuhan. Nah, mari kita belajar hari ini, itu inti khotbah saya yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Nah, saudaraku, Allah berkata, Tuhan berkata bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Saya sangat tertarik dengan satu ungkapan berkenan. Sebab kata ini sangat dalam artinya. Kata berkenan itu sangat dalam artinya. Bahkan saya berani mengatakan seperti ini. Nuansa ketika Tuhan berkata, Daud adalah hambaku yang berkenan di hatiku. Nuansa yang dirasakan oleh hati Tuhan itu dalam. Ini bicara soal perasaan hati Tuhan yang sangat dalam. Di balik pernyataan yang dia sebutkan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Saya kasih gambaran begini, kalau seandainya ada orang yang baik sekali dalam hidupnya kepada saya, dan dia berbuat baik kepada saya berkata kepada orang lain berkata begini, lihat, si A itu baik sekali. Ketika saya mengatakan si A itu baik sekali kepada orang lain, maka sebenarnya saya sedang membicarakan tentang nuansa yang ada di hati saya. Perasaan yang dalam yang saya rasakan tentang orang itu, yang saya sebut sebagai orang yang baik itu. Kalau seandainya ada orang lagi datang berkata bahwa orang itu murah hati, orang itu lemah lembut, maka ketika saya mengatakan itu kepada orang lain, saya sedang menyatakan nuansa perasaan yang ada di dalam hati saya tentang orang itu, orang yang murah hati dan orang yang lemah lembut itu. Jadi perasaan yang dalam, ketika Tuhan berkata, Daud adalah hambaku yang berkenan, maka sebenarnya itu bicara soal nuansa perasaan yang ada di dalam hati Tuhan tentang seorang yang bernama Daud. Menurut saya ini luar biasa. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Daud itu manusia yang tidak punya kekurangan, tidak punya kelemahan? Oh, pasti ada, saudaraku. Tapi yang menarik buat saya adalah pernyataan Tuhan tadi. Ya, bahwa dia berkenan. Ada nuansa yang dirasakan oleh Tuhan tentang seorang yang bernama Daud ini. Sehingga dia sangat berkenan kepada Daud. Nah, dalam Alkitab The Message itu dikatakan demikian tentang Daud. He is a man whose heart beats to my heart.
Saya ulangi lagi. He is a man whose heart beat to my heart. Yang artinya dia adalah orang yang detak hatinya, detak jantungnya terarah kepada hatiku, kata Tuhan. Wah, luar biasa. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita bicara soal seseorang berkata tentang seseorang, orang ini hatinya sama dengan hatiku. Detak hatinya sama dengan detak hatiku. Tentu bicara sesuatu yang sangat-sangat dalam. Orang seringkali menyebut seperti sebuah ikatan batin. Tapi menurut saya lebih daripada itu. Ada sesuatu yang lebih dalam yang dirasakan. Ada sesuatu yang dalam, susah dikatakan. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Daud itu adalah orang yang detak hatinya, detak jantungnya terarah kepada hatiku. Nah, kalau kembali ke kata honor, menghormati, saudaraku, kalau Tuhan berkata bahwa Daud itu adalah orang yang detak hatinya itu terarah kepada Tuhan, berarti dia adalah orang yang menghormati Tuhan. Dia orang yang sangat menghormati Tuhan. Di saat Saul tidak lagi menghormati Tuhan, tidak ada lagi detak hatinya yang terarah kepada Tuhan lagi, itu yang dimiliki Saul. Tuhan menemukan Daud yang detak hatinya itu terarah kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku, luar biasa. Jadi ini menarik sekali, kita belajar bersama-sama. Nah, ketika Anda melihat seseorang, saya ingin kasih gambaran sederhana. Ketika Anda melihat seseorang, biasanya ini cowok dengan cewek. Kalau cowok melihat seseorang, cewek, belum menikah dia, tiba-tiba jantungnya berdetar, hatinya berdetak dengan kencang. Itu tanda apa, saudara? Salah satunya adalah tanda cinta. Betul enggak? Tanda cinta. Saudara, saya pernah bujangan. Jadi karena sekarang saya ini menikah, jadi saya pernah bujangan. Ketika dulu saya bertemu dengan calon istri saya dulu. Pertama kali kita ketemu, ada sesuatu yang berdetak di hati. Nah, saudara, ketika ada detak hati dengan hatinya dia, apalagi waktu berpandangan mata, lalu kemudian mulai saling pandang memandang, mulai hati berpadu di situ. Nah, ketika itu terjadi, itu tanda apa? Tanda cinta. Nah, saudaraku, saya bisa bayangkan ketika Tuhan merasakan hal itu, di mana Daud itu hatinya terarah kepada Tuhan, maka langsung Tuhan tahu Daud ini sangat mencintaiku. Daud ini sangat sayang kepadaku. Sementara ketika Saul sudah tidak sayang, sudah tidak cinta, tidak lagi menghormati Tuhan. Tetapi saat itu dia temukan Daud itu sayang dan mencintai Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pikir kita semua bisa membayangkan tentang apa yang dikatakan Tuhan ini. Nah, saudara, saya mau sampaikan ini. Kedalaman hati Tuhan itu berbicara tentang kerinduan yang sangat besar untuk menemukan orang-orang yang bisa jatuh cinta dengan dia. Jadi saya ulangi, kedalaman hati Tuhan itu berbicara tentang kerinduan yang sangat besar. Di dalam hati Tuhan ada sebuah kerinduan yang besar untuk menemukan orang-orang yang bisa jatuh cinta dengan dia. Yang detak hatinya tertuju kepadanya. Karena bagi Tuhan, orang seperti inilah yang akan sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, di dalam kasih yang murni, di dalam rasa hormat kepada Tuhan yang murni, itu ada ketaatan di sana. Sehingga kita bisa melakukan segala perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Dasarnya bukan terpaksa, tapi mengasihi Tuhan. Dasarnya adalah menghormati Tuhan. Karena saya menghormati Tuhan, saya mencintai Tuhan, hati saya, detak hati saya terarah kepada dia. Maka ketika dia memberikan perintah Tuhan untuk kita lakukan, buat kita tidak terlalu sulit, kita akan bisa melakukannya. Nah, kedalaman hati Tuhan itu berbicara tentang kerinduan yang sangat besar untuk bisa menemukan
orang-orang yang bisa jatuh cinta dengan dia. Jadi pada waktu itu ketika Saul tidak lagi mencintai Tuhannya, ketika Saul tidak lagi menghormati Tuhannya, Tuhan ketemu dengan satu pemuda yang bernama Daud, yang detak hatinya terarah kepada dia, yang mencintainya, yang sungguh-sungguh menghormatinya. Maka Daud dipilih menjadi raja pada waktu itu. Nah, saudaraku, Alkitab berkata Tuhan temukan cinta dan kasih itu di dalam diri Daud. Daud mencintai Tuhannya, Daud mengasihi Tuhannya. Nah, kalau kita meneliti dan belajar dari Daud ini, kita menemukan bahwa Daud adalah pribadi yang tidak sesempurna seperti yang kita pikirkan. Daud ada kelemahannya, Daud ada kekurangannya, bahkan sempat berkali-kali membuat kesalahan juga. Nah, di balik ketidaksempurnaannya itu, saya melihat dari kisah Daud itu seperti kalau boleh saya gambarkan, di dalam hatinya itu seperti ada satu rongga. Rongga yang tetap dia buka. Begitu buka lebar-lebar untuk Tuhan berbuat sesuatu di dalam dirinya. Di balik Daud pribadi yang tidak sempurna, di balik Daud pribadi yang punya kekurangan, punya kelemahan, berkali-kali membuat kesalahan. Tetapi sepertinya di dalam hatinya ada satu rongga yang dia biarkan terbuka untuk Tuhan. Artinya apa? Supaya Tuhan bisa hadir dalam hidupnya dan mengoreksi hidupnya. Ini yang menarik buat saya. Kalau Anda suka baca Alkitab tentang Daud, Anda akan temukan betapa Daud itu hatinya mudah dikoreksi oleh Tuhan. Daud itu hatinya mudah dikoreksi oleh Tuhan. Daud itu hatinya mudah ditegur oleh Tuhan. Dan kalaupun ditegur dia langsung terima. Jadi seperti ada satu rongga di mana dia membiarkan Tuhan untuk intervensi di dalam hidupnya. Dia tahu dia mencintai Tuhan. Dia tahu dirinya itu menghormati Tuhan, tapi juga dia tahu dirinya punya kekurangan, dirinya punya kelemahan, dan berkali-kali berbuat kesalahan. Tetapi kelemahan, kekurangan itu tidak membatasi dia untuk mencintai Tuhan dan tetap menghormati Tuhan. Dia membuka hatinya seperti satu rongga yang besar hanya untuk Tuhan intervensi dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan menegur dia, Tuhan mengoreksi dia, dia bisa terima. Nah, saudaraku, menarik sekali belajar tentang seorang yang bernama Daud ini. Kalau saya boleh simpulkan begini, Daud itu manusia yang mencintai Tuhan, manusia yang menghormati Tuhan, tapi juga manusia yang penuh kekurangan, manusia yang penuh kelemahan, dan pernah berbuat kesalahan. Tetapi hatinya selalu terbuka untuk Tuhan. Dia buka lebar untuk Tuhan, intervensi di dalam hidupnya, untuk mengoreksi hidupnya setiap waktu. Nah, itulah yang membuat dia tetap bisa menghormati Tuhan. Dan tetap dia bisa taat. Dan tetap mengasihi Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara, hal yang menarik ini, di dalam 1 Samuel, pasal 16 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, kepada Nabi Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudaraku, ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel dan mengingatkan Nabi Samuel bahwa berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak menjadi raja, kata Tuhan. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan kepada Nabi Samuel, pergilah, isilah tabung tandukmu dengan minyak. Yang menarik kata minyak di situ. Untuk mengurapi Daud nantinya. Kata minyak di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata shemen. Yang artinya itu sifat dan karakter Tuhan di dalam kapasitas kesanggupannya untuk mengimpartasi apa yang dia mau impartasikan. Berarti Tuhan memberikan kesanggupan kepada
Daud. Dengan sifat dan karakternya Tuhan itu dilimpahkan kepada Daud sehingga Daud mampu diurapi, diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa Israel. Luar biasa saudaraku, luar biasa. Jadi Tuhan menyalurkan kekuatannya, sifatnya kepada Daud, karakternya kepada Daud. Ini luar biasa. Jadi kita melihat di sini saudaraku, kalau Anda perhatikan, tentu kalau kita bandingkan bahwa Saul dan Daud secara ilmu perang, Saul jauh lebih hebat. Perawakan tubuhnya Saul jauh lebih hebat, lebih tinggi. Daud tidak sebesar Saul perawakannya, dan juga Daud tidak ahli perang karena dia biasa mengembalakan domba. Tetapi saudaraku yang menarik, Tuhan itu dalam prosesnya memilih Daud, Tuhan tidak melihat kemampuan yang kelihatan. Perhatikan ini, Tuhan tidak melihat kemampuan yang kelihatan, tapi Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam hatinya. To see the deep. Itu khotbah saya hari ini kan. Melihat kedalaman. Lalu yang kurang apa? Daud memang manusia yang penuh kekurangan. Kekurangannya dia tidak punya ilmu perang. Dan dia biasa ngembalakan domba saja. Dia tidak pernah hidup di istana. Tetapi anehnya ketika Tuhan to see the deep, Tuhan melihat kedalaman hati Daud. Lalu kemudian Tuhan mengurapinya. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan untuk menjadi seorang raja. Nah, saya berkata kepada saudara, dari rasa menghormati Tuhan, dengarkan ini apa yang saya katakan. Menghormati Tuhan, detak hatinya itu terarah kepada Tuhan, dia mencintai Tuhan. Lalu Tuhan melihat kedalaman hati Daud, Tuhan memampukan dengan minyak shemen, minyak urapan itu, kemampuan untuk mengurapi. Dan sehingga kekuatan Tuhan, karakter sifatnya Tuhan itu diimpartasikan di dalam diri Daud. Sehingga Daud punya kemampuan untuk memimpin. Daud punya kemampuan untuk menjadi seorang raja. Nah, kalau Anda perhatikan di sini saudaraku, ada satu proses yang menarik. Dan ini meneguhkan apa yang saya katakan. Jadi ketika Daud dipilih menjadi raja, melewati proses yang namanya to see the deep, melihat kedalaman. Dan ini semua diungkapkan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Jadi ketika Samuel melihat Eliab, kakak daripada Daud yang badannya besar, lalu kemudian Samuel sempat terpesona, berkata ini dia Raja Israel. Tetapi baru punya angan-angan seperti itu. Tuhan bicara, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Lalu Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat hati, to see the deep. Tuhan melihat kedalaman. Jadi Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi prosesnya Daud menjadi raja, terpilihnya Daud menjadi raja, itu melewati sebuah proses yang namanya to see the deep, melihat kedalaman. Tuhan melihat kedalaman, bukan apa yang dilihat orang, tapi Tuhan melihat yang di dalam hati, to see the deep. Dan itu didapatkan Tuhan ketika Daud itu menghormati Tuhan. Daud itu mencintai Tuhan, sekalipun dia bukan manusia yang sempurna, sekalipun dia punya kekurangan, sekalipun dia punya kelemahan, tetapi karena Tuhan to see the deep, Tuhan melihat di dalam hati, hatinya itu menghormati Tuhan, hatinya mencintai Tuhan. Dan itu yang dilihat saudara, bukankah kita tidak ada manusia yang sempurna, bahkan termasuk kita hari ini. Kalau dikatakan, Pak, bagaimana saya bisa menghormati Tuhan, bagaimana saya bisa mencintai Tuhan, dan bagaimana saya bisa mempertahankan sikap hormat saya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada, di balik kelemahan dan kekurangan saya. Oh bisa, Daud bisa saudaraku. Daud bisa. Daud manusia yang penuh kekurangan. Dan dia juga manusia yang pernah berbuat kesalahan, penuh kelemahan. Tetapi dia bisa mempertahankan sikap hormatnya. Dengan cara apa? Tadi saya katakan, saya ingatkan kembali. Daud itu di balik kelemahan dan kekurangannya,
dia selalu punya hati yang terbuka kepada Tuhan. Yang artinya dia biarkan Tuhan intervensi di dalam hatinya untuk mengoreksi hidupnya di balik kekurangan dan kelemahannya. Dan dia mau dikoreksi. Nah itu cara mempertahankan rasa hormat dan rasa cinta kepada Tuhan. Luar biasa. Kita mau belajar tentang Daud ini. Saya sungguh diberkati di dalam masa pandemi ini. Saya belajar tentang Daud. Saya tahu Daud bukan manusia yang sempurna dan ada banyak kekurangan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Kata Tuhan sendiri. Berarti bukan karena kesempurnaannya. Bukan dia sempurna, bukan dia tidak ada kekurangan, bukan. Tapi bagaimana cara dia mempertahankan sikap hormatnya kepada Tuhan dan mencintai Tuhannya di saat dia punya kekurangan dan punya kelemahan. Itu yang menarik. Dia buka hatinya terbuka untuk Tuhan seperti rongga yang dia buka setiap hari untuk Tuhan. Untuk Tuhan biarkan koreksi di dalam hidupnya. Saudaraku, dengarkan apa yang saya katakan, saya tulis dalam catatan saya begini. Kedalaman yang di dalam seseorang, itu yang dicari Tuhan. Kita bisa menyembunyikan sesuatu kepada orang lain yang ada di dalam. Tetapi kita tidak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang mencari yang ada di dalam hati kita. Tuhan tidak mencari apa yang kelihatan oleh mata banyak manusia. Tapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Dan kepadanya, kepada orang-orang yang betul-betul memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai dan menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan kepada orang itu untuk hidup berjalan di dalam terangnya dan bahkan di dalam pengurapannya yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu melihat hati. Tuhan melihat hati. To see the deep. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya satu kali ketika saya belajar tentang hal ini, saya itu berpikir begini. Iya ya, kalau seandainya memang Tuhan kita izinkan masuk dalam hati kita dan kita membuka diri kita, membuka hati kita. Kira-kira Tuhan menemukan apa ya di hati kita? Kira-kira menemukan apa? Saya yakin kita semua setuju bahwa Tuhan akan menemukan bahwa tidak ada kesempurnaan di dalam hati kita. Yang ada adalah hati yang hancur mungkin. Hati yang remuk. Hati yang tidak berdaya. Hati yang luka mungkin. Begitu banyak. Saya melihat riwayat Daud. Daud sejak muda, dia sudah dibedakan oleh ayahnya yang bernama Isai. Ketika kakak-kakaknya berperang zaman itu, menjadi panglima perang, menjadi tentara, itu satu kebanggaan. Tapi buat Isai, ayah Daud, Isai berkata, Daud engkau tidak layak di sana, engkau mengembalakan domba. Dibedakan. Dan mungkin saat itu sebagai manusia biasa, dia kecewa. Mungkin pada saat itu sebagai manusia biasa, hatinya tergores. Tapi kalau Anda lihat di cerita Alkitab, di padang penggembalaan itu dia bermain kecapi. Dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang dia hadapi. Dia menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan. Cintanya dan hormatnya kepada Tuhan menyembuhkan luka yang di dalam batinnya. Sekian tahun lamanya sampai waktu Tuhan memilih dia menjadi raja. Sekian tahun lamanya dia dekat dengan Tuhan untuk supaya Tuhan mengoreksi dalam hatinya. Kalau ada yang mungkin perlu didandani, ada yang perlu diperbaiki. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, seringkali orang takut ketika Tuhan intervensi dalam hatinya. Seringkali orang merasa ketakutan ketika Tuhan intervensi dalam hidupnya. Saudaraku tidak usah takut, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Kalaupun didapati bahwa hati kita ada banyak luka, hati kita ada banyak robekan, cobekan apapun, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Tuhan akan mendandani. Saya yakin ketika Tuhan melihat hati Daud di padang belantara sebelum dia jadi raja, betapa dia sendirian di sana, kesepian, ditemani binatang-binatang peliharaannya, dan kemudian juga dia dibedakan oleh ayahnya. Di saat seperti itu, saudaraku, saya tahu dia kecewa, pasti sebagai manusia biasa bisa kecewa. Tapi luar biasa, dia tetap menghormati Tuhan. Dia tetap mencintai Tuhan. Dia bermain kecapi, nyanyikan puji-pujian kepada Tuhannya. Dan saya percaya Tuhan mendandani Daud pada waktu itu. Tuhan mendandani hatinya. Dan Tuhan berkata, orang ini luar biasa. Dia tetap menghormati aku. Dia tetap mencintai aku.
di situasi yang tidak mudah yang dia hadapi. Dan saya berkata kepada saudara, ketika hal yang sama, ketika Tuhan melihat hati kita buka hati kita dan dia intervensi di dalam hidup kita. Dan dia temukan ada banyak luka, ada banyak goresan, ada banyak mungkin kekecewaan dan kepahitan dan sebagainya, saudaraku. Apakah yang Tuhan perbuat? Saudaraku, Tuhan akan mendandani hidup kita. Tuhan akan mengerjakan apa yang di dalam kita. Tuhan akan menyembuhkan luka kita dan Tuhan akan memulihkan kita. Saudaraku, mari kita belajar dari satu kehidupan yang bernama Daud ini. Dia berkenan bukan karena dia sempurna, tidak. Dia pernah kecewa, dia pernah luka, dia pernah disendirikan, dia pernah diperlakukan beda. Tetapi hatinya, sikapnya, bagaimana dia mempertahankan sikap hormatnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan di situasi yang tidak mudah itu. Itu yang menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi, dia buka hatinya, Daud itu orang yang membuka hatinya untuk Tuhan intervensi dalam hidupnya. Dan jangan pernah takut saudaraku, kalau Tuhan masuk dan intervensi dalam hidup saudara. Tuhan pasti akan menemukan ketidaksempurnaan, iya. Tapi Tuhan akan mendandani, Tuhan akan mengerjakan, Tuhan akan menyembuhkan kita, dan Tuhan akan memulihkan kita. Saudaraku, sebab bagaimanapun rusaknya yang di dalam kita, dengarkan ini. Bagaimanapun rusaknya yang di dalam kita, Tuhan masih bisa melihat 1-2 hal yang membuat dia berkata, bagian ini yang aku sukai. Apa yang dia sukai Tuhan? Yaitu memulihkan. Ketika dia melihat hati kita dan dia temukan kita luka. Dia temukan kita kecewa. Dia temukan ada goresan-goresan di dalam hati kita. Tuhan tidak menolak, saudaraku. Tuhan tidak pernah membuang kita. Justru itu yang aku sukai, kata Tuhan. Aku akan memulihkan orang ini. Aku akan memulihkan hati orang ini. Nah, ini menarik saudaraku. Bahwa coba saya ingin belajar bersama-sama dengan saudara hari ini untuk mengenal Tuhan yang kita sembah setiap hari. Dia bukan Tuhan yang mempermalukan. Dia bukan Tuhan yang membuang. Tidak. Tapi Tuhan yang justru menyukai ketika kita terbuka. Dan dia intervensi dalam hidup kita. Dan menemukan ketidaksempurnaan di dalam hati kita. Mungkin menemukan kerusakan di dalam hati kita. Dia tidak pernah nolak kita. Dia justru berkata, ini yang aku sukai, kata Tuhan. Aku akan memulihkan. Itu juga yang diperlakukan kepada Daud. Dan saya percaya, sekali lagi, Daud itu bukan manusia yang sempurna. Saudaraku, di balik ketidaksempurnaan kita, kekurangan kita, dan kelemahan kita, lewat kehidupan Daud ini kita diajari bagaimana cara atau sikap menghormati Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Dan bagaimana mempertahankan itu setiap waktu, di setiap keadaan. Dan kita tetap bisa mengasihi dan mencintai Tuhan kita. Nah saudaraku, kita memiliki sebuah harapan yang besar di dalam Tuhan. Seberapapun hati kita luka, serusak-rusaknya hati kita yang di dalam, saudaraku, kita punya harapan yang besar. Karena Tuhan ketika dibiarkan intervensi dalam hidup kita, dia tidak akan membuang kita. Dia tidak akan menyingkirkan kita. Justru dia berkata ketika menemukan kekurangan, kelemahan di dalam hati kita, dia berkata bahwa ini yang aku sukai. Ini yang aku sukai. Tuhan ingin memulihkan dan Tuhan ingin menyembuhkan dan sungguh akan menolong kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini camkan baik-baik apa yang saya katakan. Daud adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhannya. Sungguh pun demikian, cintanya kepada Tuhan tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Saya ulangi lagi. Daud adalah pribadi yang sangat mencintai Tuhannya. Sungguh pun demikian, cintanya kepada Tuhan tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang ada pada dirinya. Namun, cintanya kepada Tuhan membuat dirinya selalu terbuka untuk Tuhan. Selalu hatinya dibuka untuk Tuhan intervensi dan bekerja di dalam dirinya secara penuh. Bukankah salah satu sifat cinta adalah terbuka? Bukankah salah satu sifat cinta itu tidak ada yang ditutup-tutupin? Nah, saudaraku saya ulangi. Daud adalah pribadi orang yang sangat mencintai Tuhannya. Sungguh pun demikian, cintanya kepada Tuhan tidak pernah menghilangkan kekurangan dan kelemahannya. Kalau seandainya saya mencintai istri saya, hari ini saya mencintai istri saya, bukan berarti cinta saya kepada istri saya menghilangkan semua kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri saya. Tidak. Tidak, saudaraku. Tapi justru ketika saya mencintai istri saya harus semakin terbuka kepada istri saya.
Untuk supaya istri saya bisa masuk dalam hidup saya dan mengoreksi sesuatu yang salah di dalam diri saya. Apalagi dengan Tuhan. Jadi seringkali orang punya konsep yang salah. Bagaimana ya Pak bisa menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan? Kan itu orang yang sempurna. Tidak. Daud adalah orang yang mencintai Tuhannya. Sungguh pun cintanya luar biasa, rasa hormatnya kepada Tuhan luar biasa. Tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahannya. Tapi justru cintanya dan hormatnya kepada Tuhan itu membuat dia semakin terbuka, menyediakan hatinya untuk Tuhan intervensi di dalam dirinya. Orang yang dicintainya itu, pribadi yang dicintainya itu masuk dan mengoreksi hidupnya. Kalau saya mencintai Tuhan, kalau saya menghormati Tuhan, bukan berarti saya akan menjadi orang yang sempurna. Lalu tidak punya kelebihan, tidak punya kekurangan, dan kemudian hanya punya kelebihan aja. Tidak. Tentu tetap saya manusia biasa. Saya orang yang mencintai Tuhan, yang menghormati Tuhan. Tetapi saya penuh kekurangan dan ada kelemahan dalam diri saya sebagai manusia. Tetapi cinta saya kepada Tuhan dan hormat saya kepada Tuhan akan membuat saya semakin terbuka hati saya kepada Tuhan. Untuk orang yang pribadi yang saya cintai, yang saya hormati itu masuk dalam hidup saya dan mengoreksi hidup saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pelajaran yang berharga untuk kita belajar tentang seorang yang bernama Daud. Nah, sebagai penutup, saya mau ngomong begini. Tentu kita tidak akan pernah mengalami keletihan dan kelesuan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Hidup kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Di balik kekurangan dan kelemahan kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Dan saya berkata, jangan pernah letih dan lesu untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Loh, kok bisa begitu Pak David? Kenapa? Saudara, resepnya simpel. Kalau Anda sudah mulai letih, Anda sudah mulai lesu untuk bertumbuh di dalam Kristus, coba ingat berapa lamanya Tuhan itu oleh kemurahannya, oleh anugerahnya menunggu kita dengan penuh kesabaran. Justru dulu sebelum kita kenal Tuhan, Dia sudah mati buat kita. Dia menunggu kita. Sudah setiap kali saya sudah mulai letih dan lesu, karena begitu beban berat, tantangan berat dan sebagainya macam-macam, untuk terus bertumbuh di dalam Dia, saya diingatkan, Tuhan itu jauh lebih sabar. Dia menunggu kita ketika kita belum apa-apa. Dan itu pun Dia penuh kasih. Terus melihat kita, ditunggu terus. Dia lihat kita semakin jauh, tapi Dia tetap menunggu, Dia tunggu sampai kita mendekat kembali. Anda bisa bayangkan, Tuhan yang kita hormati, Tuhan yang kita kasihi itu, yang kita cintai, adalah Tuhan yang begitu sabarnya luar biasa dalam hidup kita. Nah, kalau itu ada dalam diri saya, itu membuat saya tidak pernah capek, tidak pernah berhenti untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun tantangannya berat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih banyak hal sebenarnya karena waktu dibatasin. Dan saya next time saya akan lanjutkan tentang Daud ini. Sangat luar biasa. Saya belajar banyak selama pandemi ini. Saya duduk di ruang belajar saya khusus belajar tentang Daud. Karena buat saya menarik. Daud ini manusia yang tidak sempurna. Punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi Tuhan berkenan. Apa sih yang membuat dia bisa bertahan dengan tetap menghormati Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Di balik kekurangan dan kelemahannya yang dihadapi. Nah saudaraku, jadi kalau ada pertanyaan, Pak, bisakah orang yang tidak sempurna menghormati Tuhan dan mencintai Tuhannya? Sangat bisa. Daud contohnya. Cuma ada satu yang dititipkan lewat kehidupan Daud, adalah Daud selalu membuka hatinya untuk Tuhan, untuk intervensi. Sekali lagi saya berkata, Daud pribadi orang yang mencintai Tuhan begitu luar biasa. Tapi cintanya kepada Tuhan tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahannya. Justru cintanya kepada Tuhan membuat dia semakin membuka hatinya untuk pribadi Tuhan yang dihormati, yang dicintainya itu. Hadir dan intervensi dalam hidupnya. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati hidup saudara sekalian. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Siapapun saudara hari ini, kalaupun kau buka hati dan Tuhan intervensi dan Tuhan menemukan hal yang tidak sempurna di dalam hati kita. Hal-hal yang luka, hal-hal yang mungkin juga penuh kekecewaan, tidak ada masalah.
Tuhan tidak pernah menolak saudara. Justru Tuhan berkata, ini yang aku sukai. Karena Tuhan ingin memulihkan. Tuhan ingin mendandani hati kita. Tuhan ingin memperindah hati kita kembali. Dan supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup setiap kita. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati hidup kita sekalian. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Hamba-Mu sudah ungkapkan isi hati-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan sebuah kisah dari seorang yang bernama Daud. Dan Engkau sendiri mengatakan bahwa Daud itu berkenan di hati-Mu. Sungguh kami belajar banyak. Kami tahu ada harapan di dalam Engkau. Sungguh Tuhan, kami sama seperti Daud. Manusia yang tidak sempurna, penuh kekurangan dan kelemahan. Tuhan, kami bisa mencintai Engkau. Dan kami bisa menghormati Engkau. Justru cinta kami, rasa hormat kami kepadamu, memang tidak akan menghilangkan kekurangan dan kelemahan kami. Tapi akan membuat hati kami semakin terbuka. Membiarkan Engkau pribadi yang aku hormati, yang kita hormati, yang kita cintai itu intervensi, masuk di dalam hidup dan hati kami. Untuk mengoreksi, mendandani, dan memperindah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dan berkati umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hidup mereka diubahkan, pengharapan di dalam Yesus semakin kuat. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka dan sangat mengasihi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku datang menyembah, membawa syukurku. Come on church, sing. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. You'll never leave us alone, Jesus. Thank you, God. Bergabunglah dalam doa terobosan setiap hari Jumat pukul 6:30 malam yang diadakan secara online melalui live Instagram. Kami memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin didoakan. Kebutuhan doa Anda dapat dikirimkan melalui WA di nomor 0857 4096 8833. Follow Instagram Eduklas Official. Anda akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang akan membuat iman Kristen kita semakin bertumbuh. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan dan juga ibadah pada hari ini. Dan kami terus mendoakan supaya Bapak Ibu boleh bertumbuh di dalam Kristus. Di masa-masa sulit terus bertumbuh karena Tuhan kasih-Nya sempurna buat hidup setiap kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberi persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, misi dan sebagainya, Anda bisa melihat tayangan di layar dan Anda bisa mempersembahkan itu dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Kita ucapkan visi besar gereja kita. 1, 2, 3. Bangkit, jadilah kuat dan bersinar. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Kita ucapkan visi gereja tahun ini. 1, 2, 3. Mempersiapkan pahlawan, melahirkan generasi terang. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Kau sertai dari awal sampai akhir. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur untuk pujian dan penyembahan hadirat-Mu, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami percaya seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dan mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau, dan cinta, rasa hormatnya kepadamu semakin luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing, studi mereka masing-masing. Tuhan kami percaya Kau memberkati seluruh umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kau memberkati dengan kesembuhan, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan mengulurkan tangan dan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati para dokter, berkati para medis, para relawan yang menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau memberkati mereka. Kami sangat percaya bahwa Tuhan menjamah dan memulihkan semua orang yang terpapar COVID-19. Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan memulihkan mereka. Tuhan kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini dan Engkau berdaulat atas bangsa ini dan rencana-Mu atas bangsa ini tidak akan pernah berhenti dan Tuhan akan nyatakan semakin hari semakin nyata. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk semuanya. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, diberkatilah engkau di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di studimu, dan di pelayananmu.
Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membuat engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kau akan menjadi umat Tuhan yang senantiasa disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, dan bahkan hormat kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup berkenan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda terberkati dengan khotbah hari ini. Anda bisa mendengarkannya kembali di seluruh digital platform seperti Spotify, Joox, atau Revival. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.